Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha, saya dari kelas E Cloud Computing, standar 182184. Saya akan menjelaskan sedikit tentang SAS, IaaS, dan PaaS. Sebelum ke SAS, IaaS, dan PaaS, saya akan menjelaskan tentang Cloud Computing. Cloud Computing, definisi Cloud Computing menurut istilah dari kata cloud yang artinya internet dan computing artinya sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Selanjutnya, tipe-tipe cloud computing yaitu ada SAS, IaaS, PaaS. Nah, yang pertama itu SAS yang dari kata software as a service atau yang singkat menjadi SAS, adalah perangkat lunak yang bisa digunakan dan diakses melalui internet tanpa harus melakukan pembelian program atau sistem serta perangkat keras, karena berada pada service dengan basis cloud. Untuk mengakses dan menggunakan SAS, yang kita butuhkan hanyalah internet. Penyedia layanan juga sudah menjamin ketersediaan aplikasi sehingga sebagai pengguna kita bisa langsung menggunakannya tanpa harus mengeluarkan biaya investasi atau membeli lisensi yang relatif mahal. Selanjutnya itu karakteristik SAS. Pertama dikelola dari pusat. Selanjutnya dapat diakses melalui internet. Pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Terus keuntungan SAS, kita tidak perlu mengkhawatirkan tentang ketersediaan atau reliabilitas aplikasi, karena hal tersebut sudah dijamin oleh penyedia layanan. Pengguna layanan hanya perlu fokus pada data milik kita. Selanjutnya itu kerugian SAS, yaitu kita tidak memiliki kendali penuh atas aplikasi yang digunakan atau disewa. Kita tidak dapat dengan seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan karena SAS bersifat multi-tenant, sehingga fitur-fitur yang dibuat adalah fitur yang umum. Contoh SAS itu seperti ini, selanjutnya, kapan kita menggunakan SAS? Ketika sebuah startup atau perusahaan kecil yang membuat aplikasi atau proyek dengan cepat dan tidak punya waktu untuk masalah server atau perangkat lunak. Selanjutnya, kita pindah ke IaaS, Infrastructure as a Service, yaitu jenis model layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dan virtual server. IaaS merupakan layanan yang memungkinkan kita menggunakan server tanpa perlu membeli komputer dan peralatannya secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Selanjutnya, karakteristik IaaS. 1. Sumber daya tersedia sebagai layanan. Biaya bervariasi tergantung konsumsi. Layanan sangat skalabel. Keuntungan IaaS, model cloud computing yang paling fleksibel, mudah untuk mengotomatiskan penyebaran penyimpanannya, jaringan server, dan kekuatan pemrosesan. Selanjutnya, kerugian dari IaaS, pengguna harus terhubung ke internet untuk menggunakannya, serta jika membutuhkan penambahan sumber daya harus menghubungi pihak penyedia layanan. Contoh IaaS. Kapan kita menggunakan IaaS? Ketika kita mempunyai startup dan perusahaan kecil, IaaS mungkin solusi terbaik dibandingkan menghabiskan waktu dan uang untuk membeli dan membuat perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya kita pindah ke
PaaS, Platform as a Service, adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. PaaS memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan gunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Karakteristik dari PaaS yaitu satu, dibangun di atas teknologi virtualisasi sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan seiring perubahan bisnis. Keuntungannya, pembangunan dan penyebaran aplikasi yang sederhana dan hemat biaya. Para developer dapat menyesuaikan aplikasi tanpa kesulitan mempertahankan perangkat lunak. Kerugiannya itu satu, beberapa masalah yang bisa kita temukan saat menggunakan PaaS yaitu masalah keamanan. Fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan PaaS adalah keamanan platform, karena dari namanya saja tadi platform as a service. Contoh dari PaaS yaitu Windows Azure Heroku. Kapan kita menggunakan PaaS? Ketika kita ingin merampingkan alur kerja beberapa developer mengerjakan proyek pengembangan yang sama, maka PaaS solusinya. PaaS sangat bermanfaat jika kita harus membuat aplikasi khusus. Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.